Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Torit Diansyah, mahasiswa Fakultas Hukum dengan NIM 2020 10 11 03 11 353. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya tentang UTS Hukum Islam. Yang pertama, perbedaan usul fikih dan fikih. Yang pertama adalah pembahasan dalil. Usul fikih membahas dalil ijmali atau global. Kemudian fikih membahas dalil juz'i atau tafsili atau lebih terperinci. Kemudian yang kedua tentang fakta ilmu. Usul fikih membahas tentang kaidah untuk mengistinbat hukum syara. Sedangkan fikih membahas tentang ilmu tentang hukum syara. Yang ketiga aspek bahasa. Usul fikih membahas aspek bahasa, sedangkan fikih tidak membahas aspek bahasa. Yang terakhir adalah tujuan dari usul fikih menerapkan kaidah untuk mengistinbat hukum syara, sedangkan fikih menjelaskan hukum syara. Ada pula perbedaan lain, yaitu usul fikih berisi kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum syar'i dari sumber hukum Al-Quran dan hadis. Sedangkan kaidah fikih berfungsi sebagai pengikat dan penghubung antara kasus fikih yang serupa. Kemudian nomor 2 adalah konsep hukum dalam hukum Islam. Yang pertama saya menjelaskan ruang lingkup hukum Islam. Yang pertama ada bidang ibadah atau ibadah mahdah. Ibadah mahdah adalah tata cara beribadah yang wajib dilakukan seorang muslim dalam berhubungan dengan Allah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua ada muamalah atau ibadah ghairu mahdah. Muamalah adalah ketetapan Allah yang langsung berhubungan dengan kehidupan sosial manusia, yang sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat untuk melakukan usaha itu. Kemudian ada macam-macam hukum dalam Islam. Yang pertama yaitu wajib. Wajib dikatakan wajib apabila mengerjakan perbuatan akan mendapatkan pahala. Apabila meninggalkan kewajiban akan mendapatkan siksa atau dosa. Kecuali bagi orang yang tidak mengetahui ilmu atau aturan tersebut. Yang kedua adalah sunnah. Dikatakan sunnah apabila seseorang yang mengerjakan perintah akan mendapatkan pahala. Jika tidak mengerjakannya pun tidak dosa atau tidak disiksa. Hanya saja banyak orang yang menyarankan untuk mengerjakan sunnah, karena sayang jika ada kesempatan mengumpulkan amal tidak dimanfaatkan. Dan yang ketiga adalah haram. Dalam kehidupan sehari-hari, umat muslim memiliki banyak aturan yang menyangkut tentang kehalalan dan mana yang haram. Dikatakan haram apabila hal-hal yang dilarang tetap dilanggar akan dicatat sebagai dosa. Jika meninggalkan hal-hal yang haram, maka akan dicatat mendapatkan pahala. Yang keempat adalah makruh. Dikatakan makruh apabila aturan yang dimakruhkan ditinggalkan, maka jauh lebih baik. Sedangkan jika yang dimakruhkan tidak dilakukan, maka kurang elok atau kurang baik. Baik itu kurang baik untuk diri sendiri atau orang lain. Misalnya merokok bagi sendiri tidak baik untuk kesehatan, bagi orang pun juga kurang baik. Yang kelima, mubah. Dikatakan mubah, hal-hal yang dibolehkan dalam agama dibolehkan dikerjakan atau yang seharusnya ditinggalkan tidak dikerjakan. Kemudian sumber hukum Islam. Kemudian adalah sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang saya ketahui ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran. Sumber hukum Islam yang paling dasar adalah Al-Quran sebagai kitab suci umat muslim. Yang kedua ada hadis. Hadis sebagai sumber Islam yang tidak kalah penting, karena hadis merupakan pesan, nasihat, perilaku atau perkataan Rasulullah SAW. Yang ketiga ijma. Ijma dibentuk berdasarkan pada kesepakatan seluruh umat mujtahid. Yang terakhir adalah qiyas. Qiyas adalah sumber hukum yang menjadi penengah apabila ada suatu permasalahan, apabila ditemukan permasalahan yang tidak ditemukan di dalam Al-Quran, hadis, dan ijma, maka dapat ditemukan dalam qiyas. Dan yang terakhir adalah metode pengambilan hukum atau istinbat al-ahkam melalui pendekatan kebahasaan. Yang pertama adalah amr. Amr secara bahasa terambil dari masdar yang artinya perintah. Tetapi definisi yang sering dipakai oleh para ulama adalah permintaan untuk melakukan sesuatu yang keluar dari orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada orang yang kedudukannya lebih rendah. Yang kedua ada nahi. Nahi adalah ungkapan yang meminta agar suatu perbuatan dijauhi yang dikeluarkan oleh orang yang kedudukannya lebih tinggi kepada yang kedudukannya lebih rendah. Yang ketiga ada am. Am menurut bahasa ialah cakupan sesuatu baik lafaz atau lainnya. Sedangkan menurut istilah ialah lafaz yang menunjukkan pada jumlah yang banyak dan satuan yang termasuk dalam pengertiannya dalam satu makna yang berlaku. Yang terakhir adalah kas. Kas menurut bahasa ialah lawan dari am. Sedangkan menurut istilah ialah suatu lafaz yang menunjukkan arti tunggal
yang menggunakan bentuk mufrad. Sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.